Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini kembali senang boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Mari pagi ini bersama-sama kita membuka hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan renungan singkat pada pagi hari ini dalam program ini saya beri judul Mengejar Sukacita yang Tetap. Kenapa kita perlu mengejar sukacita yang tetap? Karena kita percaya bahwa itu yang mau kita raih menjadi kekuatan kita menang di dalam perjalanan atau perlombaan atau pertandingan rohani kita. Saya akan baca satu ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacitalah sebenarnya ini adalah perintah. Ini adalah tanda seru di mana disuruh untuk bersukacita senantiasa. Tapi faktanya ada banyak orang tidak mengalami sukacita yang senantiasa. Mungkin hanya sesaat, lalu besok hilang lagi sukacitanya. Bahkan untuk mengejar sukacita itu ada banyak orang mengejarnya dengan cara yang salah. Sebagai contoh, ada orang mengejar uang sebanyak-banyaknya dan dia percaya bahwa uang itu membuat dia bersukacita. Tapi ketika uang itu banyak datang, itu pun bukan menjadi garansi bahwa dia akan mengalami sukacita yang tetap. Bahkan hanya sementara. Bahkan ada banyak orang yang juga senang belanja shopping ke mall untuk membeli segala sesuatu yang dia suka. Dan ternyata sukacita ketika dia membeli sesuatu itu pun hanya sementara. Mungkin hanya beberapa saat waktunya dia boleh menerima sukacita atau bergembira dengan apa yang dia beli. Dan juga ada banyak orang yang menghabiskan waktunya pergi berliburan untuk jalan-jalan ke satu tempat yang mereka idamkan. Apakah itu bagian daripada mengejar sukacita? Iya, tetapi belum tentu menjadi sukacita yang tetap. Kenapa saya katakan begitu? Ada orang yang dia bertamasya, berlibur, berjalan-jalan. Tapi di tengah-tengah perjalanan liburan itu, mereka kehilangan sukacita atau kehilangan damai sejahtera. Nah, kenapa? Karena ketiga hal di atas tadi itu hanya menggambarkan kepada saat kita memuaskan tingkat jiwa. Tetapi rohnya belum disentuh. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Berarti Tuhan mau supaya kita mengejar sukacita itu dengan caranya Tuhan.
bukan dengan apa yang kita tahu atau apa yang kita bisa atau apa yang kita punya. Nah, Alkitab kembali dengan sangat jelas dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Alkitab bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita baca ayat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam waktu kita mengejar uang sebanyak-banyaknya, waktu kita beli sebanyak-banyaknya, waktu kita berlibur sebanyak-banyaknya, bukan. Bersukacita itu yang dikatakan senantiasa, sukacita yang tetap itu akan kita terima waktu kita mengalami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Makanya sukacita yang Tuhan maksud di sini adalah sukacita di dalam Tuhan, bukan dalam keinginan kita. Dan sekali lagi katakan bersukacitalah. Alkitab berkata bahwa sukacita dalam Tuhanlah yang menjadi hal yang tetap dalam diri kita. Lalu bagaimana kita boleh meraihnya? Bagaimana kita boleh mendapatkan sukacita yang tetap itu? Saya percaya bahwa tidak ada jalan yang lain kecuali kita tetap menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena sumber sukacita kita itu ada dalam Tuhan, bukan kepada hobi kita. Waktu kita menjadi orang yang terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, maka sungguhnya sukacita tetap itu menjadi bagian kita. Bagaimana hari ini sukacita kita sekalian? Apakah sebentar kita bersukacita, lalu hilang sukacita? Mungkin alasannya karena kita tidak punya konektivitas dengan Tuhan dalam setiap waktu. Nah, untuk mengejar sukacita itu diperlukan sebuah keputusan. Diperlukan sebuah keputusan untuk mendapatkan sukacita yang tetap. Jadi bagaimana caranya? Kedekatan kita dengan Tuhan adalah sumber sukacita yang tetap. Bagaimana kita mengalami kedekatan dengan Tuhan? Tidak ada yang lain. Kecuali kita memang harus berani untuk mengambil keputusan spend time dengan Tuhan. Jangan taruh sukacita kita kepada hobi kita. Jangan taruh sukacita kita kepada belanjaan yang kita beli. Jangan taruh sukacita kita kepada program yang sudah kita atur. Tapi sukacita kita akan kita temukan menjadi sukacita yang tetap. Waktu kita tetap mengalami konektivitas atau terhubung dengan Tuhan. Karena sumber sukacita yang tetap itu bukan dari luar. Tapi dari dalam. Lewat apa? Lewat pengenalan kita. Lewat hubungan kita. Lewat keintiman kita dengan Tuhan. Jadi mari pada saat ini kejar sukacita itu dengan satu keputusan. Lebih lagi dan lebih lagi mau mendekat dengan Tuhan. Sebab sukacita dari luar itu sementara. Tapi sukacita dari dalam karena Tuhan yang beracara. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang bertahta. Maka sukacita yang tetap itu menjadi milik kita. Sekali lagi Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacita senantiasa artinya kita disuruh untuk pelihara sukacita itu menjadi sukacita yang permanen. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biar kita semua pada pagi hari ini dalam seluruh persoalan kita, sukacita Tuhan tetap memerintah dalam diri kita dan kita memiliki sukacita yang tetap. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari betul bahwa sukacita dari Tuhanlah yang menjadi hal permanen dalam hidup kami. Sukacita dari luar, keinginan kami, hobi kami, dan seterusnya, itu tidak membawa kami dalam sukacita yang melimpah-limpah dan tinggal tetap dalam kami. Tapi ketika kami mengalami konektivitas, terhubung dengan Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan, kami tahu itu sumber sukacita kami. Hari ini Engkau ingatkan kami supaya kami tetap menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan untuk mendapatkan sukacita yang tetap itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam ketika kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau kejar itu sehingga dalam seluruh tantangan kehidupan kami tidak menjadi orang yang kalah, terpuruk karena ada persoalan. Tapi di tengah-tengah persoalan yang ada, kami tetap menjadi orang yang menang. Aku berdoa buat semua umat-Mu yang sedang menyaksikan program ini. Aku berdoa sukacita Tuhan melimpah-limpah itu turun atasmu. Dan ada bagian untuk boleh mengejarnya. Untuk boleh lebih lagi mengalami kedekatan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, mari membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman supaya semuanya boleh menjadi berkat ketika mereka mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.